Halo, saya Anissa Sari, peserta Latsar CPNS tahun 2026 dari kelompok 1 Angkatan 10 dengan mentor Ibu Mitra Amalia, SE MSI. Selamat datang dalam Learning Journal Agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Di era transformasi digital ini, proses pendalaman nilai-nilai kebangsaan tidak lagi terbatas oleh ruang kelas fisik. Pembelajaran yang saya lalui dilaksanakan dengan metode blended learning, yang mana mengkombinasikan dua pendekatan utama untuk memastikan pemahaman teori dan praktik dapat berjalan beriringan. Metode yang digunakan ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri diartikan sebagai metode pembelajaran yang dilakukan secara real time atau pada waktu yang bersamaan dengan tutor melalui media komunikasi virtual seperti Zoom. Sedangkan asinkronus diartikan sebagai metode pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel dan tidak terikat waktu. Saya dapat mengakses materi, modul, video pembelajaran, dan mengerjakan tugas secara mandiri. Pada agenda 1, saya mempelajari 3 modul. Modul pertama berkaitan dengan wawasan kebangsaan, modul kedua analisis isu kontemporer, modul ketiga berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara. Hari ini saya mengawali perjalanan pembelajaran dengan mendalami hakikat wawasan kebangsaan. Saya belajar bahwa sebagai ASN, cara pandang kita terhadap bangsa harus berlandaskan pada jati diri bangsa, serta kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 pilar utama negara. Pemahaman ini menjadi jangkar bagi saya untuk mengenali identitas diri sebagai bagian dari NKRI. Wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional. Terdapat 4 konsensus dasar yang meliputi Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Dalam wawasan kebangsaan juga dijelaskan berkaitan dengan simbol kedaulatan dan identitas negara yang meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai prasarana pemersatu dan wujud eksistensi bangsa. Kemudian kami juga mempelajari berkaitan dengan Sankri, di mana Sankri diartikan sebagai sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia yang mengatur landasan ideal, konstitusional, dan peran ASN dalam kebijakan publik. Kemudian juga kami mempelajari terkait nilai bela negara. Yang pertama berkaitan dengan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Manfaat pada pembelajaran hari pertama ini memantapkan pemahaman jati diri bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme sebagai ASN untuk memiliki landasan moral yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara. Pada hari kedua, fokus bergeser pada tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa saat ini. Saya mempelajari berbagai isu strategis kontemporer yang dapat mengancam stabilitas negara. Melalui teknik analisis isu, saya dilatih untuk tidak hanya melihat permukaan masalah, namun juga memahami akar penyebab dan dampak terhadap perubahan lingkungan strategis. Isu kontemporer atau AGHT membahas terkait ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang nyata saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, serta kejahatan komunikasi massa seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Selain itu, saya juga diajari berkaitan dengan teknik analisis isu, yang mana dalam hal ini menggunakan teknik tapisan isu seperti AKPL atau USG dan teknik analisis mendalam seperti mind mapping, fishbone diagram, atau SWOT yang membedah isu secara kritikal. Manfaat dari pembelajaran hari kedua ini meningkatkan kepekaan dan kemampuan berpikir kritis ASN dalam mendeteksi serta menganalisis perubahan lingkungan strategis demi menjaga kewaspadaan dini. Hari ketiga adalah tentang kedisiplinan dan etika. Melalui praktik peraturan baris berbaris atau PBB dan roleplay keprotokolan, saya belajar bahwa kehormatan negara tercermin dari cara kita bersikap dan mengikuti aturan tata tertib serta upacara. Kemudian kami juga belajar terkait self-assessment, yang mana itu memberikan ruang untuk introspeksi mengenai kesiapan fisik dan mental saya. Keprotokolan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat dan sipil negara. Praktik PBB diartikan sebagai latihan fisik untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan pada terbentuknya perwatakan tertentu, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kerjasama. Sedangkan self and peer assessment diartikan sebagai evaluasi terhadap kemampuan awal bela negara yang meliputi kesehatan jasmani, mental, etika, etiket, dan moral sebagai modal insani ASN. Manfaat pembelajaran di hari ketiga ini membentuk karakter ASN yang disiplin, sigap, memiliki kepemimpinan yang baik, serta mampu bekerja sama dalam tim melalui kesiapsiagaan fisik dan mental. Hari keempat menekankan pada integritas dan aksi nyata. Saya mendalami bagaimana mengelola konflik kepentingan agar keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan publik. Pembelajaran diakhiri dengan penyusunan strategi bela negara sebagai komitmen konkret untuk diimplementasikan pada instansi masing-masing. Manfaat pembelajaran pada hari keempat yaitu memastikan ASN memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas tanpa intervensi kepentingan pribadi, serta mampu menyusun langkah strategis untuk mengabdi kepada bangsa
secara nyata. Hari kelima tentang aksi dan rasa. Jika hari-hari sebelumnya saya dibekali dengan teori dan analisis, hari ini saya belajar bagaimana mengonversi semua pemahaman itu menjadi sebuah kesiapan nyata. Menjadi ASN bukan hanya soal cerdas secara intelektual, tapi juga harus memiliki ketangguhan fisik dan ketajaman insting dalam mendeteksi ancaman terhadap bangsa melalui kewaspadaan dini. Manfaat pembelajaran hari kelima yang saya dapatkan yaitu membangun ketangguhan fisik dan mental serta menanamkan insting kewaspadaan dini bagi ASN agar mampu mendeteksi dan merespon berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan negara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Seluruh rangkaian 5 hari ini telah membentuk saya menjadi ASN yang tidak hanya paham sejarah dan isu bangsa, tetapi juga siap fisik mental untuk menjaga kedaulatan NKRI dalam setiap tugas jabatan saya.